tersebut yang paling mengerti mengenai tersangka, itu menurutnya. Nah, jadi ketika akhirnya saya membawa kembali kepada pertanyaan apa maksudnya dengan ambil moral, pemahaman secara umum saya berpikir bahwa karena pada saat itu Tamara sedang kehilangan anaknya, maka karena Mora juga sudah dekat dengan Tamara, maka kita berpersepsi bahwa ambillah untuk menghibur gitu. Tetapi ternyata tersangka mengatakan bahwa kalau Mora yang harus menghibur, dia ikhlas. Gitu. Sampai di situ ya keterangannya di sini ya. Ya. Di HP nomor 9. Di HP nomor 9. Gitu. Oke, yang kita tanya begini. Saudara ahli masih ingat ketika melihat chattingan itu tanggal berapa? Chattingan itu di awal-awal. Persisnya saya tidak tahu ya. Tapi pasca kematian Dante, ahli sendiri melakukan percakapan itu kapan? Saya melakukan percakapan itu pada tanggal 27 Februari. 27 Februari. 1 bulan setelah peristiwa ya. 1 bulan pulang lah ya, beberapa hari yang ada chattingan itu ya. Itu yang salah satu yang saudara diminta oleh penyidik untuk klarifikasi. Baik. Kan antara chattingan yang terjadi pada bulan Januari setelah peristiwa kematian dengan proses pertemuan wawancara tadi kan sebulan. Ekspresi yang ditunjukkan tadi ini, menurut saudara, apakah sama suasana kebatinannya, suasana psikologisnya ketika dia melakukan chattingan, ambillah Mora, dengan ketika ahli berhadapan dengan dia? Menurut pemahaman saya Berbeda ya. Kalau berbeda, berarti suasana waktu wawancara itu setelah mendengar ambillah Mora itu, kesimpulannya seperti apa ya? Kesimpulannya ini kan tadi bukan dugaan ya, pemahaman ya. Nah, kalau kesimpulan ahli gimana? Jadi sebelum saya pertanyaan ini, saya melakukan building rapport terlebih dahulu. Jadi building rapport ini membangun suatu koneksi hubungan. Komunikasi. Ya. Nah, yang bersangkutan menceritakan mengenai pernikahannya terdahulu, ya, di mana setelah bercerai, kemudian yang bersangkutan sekiranya 6 bulan sampai 1 tahun, kemudian perwalian yang awalnya adalah perwalian anak diasuh oleh ibunya, ini kemudian diambil alih oleh tersangka. Dan kemudian tersangka juga bercerita mengenai setiap hari bahkan memandikan anak dan sebagainya, gitu ya. Artinya terdakwa ini sangat menyayangi anaknya ini kan? Yang namanya Maura ya. Betul. Lalu kan peristiwa ketika wawancara kan Dante sudah meninggal. Kan begitu ya? Ambillah Maura itu, lalu jika Maura melakukan itu, tadi ahli mengatakan terdakwa ikhlas. Ya. Jadi ini ikhlas karena ada merasa bersalah atau ikhlas karena seperti apa yang ahli pahami? terdakwa kemudian menjelaskan kembali bahwa kalau situasinya kembali, artinya orang yang meninggal ikhlas. Iya, ikhlas. Kata ikhlas itu secara psikologis yang ahli pahami, apakah pernyataan dari seorang yang merasa bersalah, mengorbankan ya, menyerahkan orang yang diperjuangkannya, anak yang disayanginya, dia bilang ikhlas kalau saya terjadi terhadap Maura. Padahal dia sendiri sudah memperjuangkan Maura itu. Dari sisi ilmu ahli itu seperti apa sebenarnya? Penyesalan, rasa bersalah, atau keputusasaan, atau apa istilahnya?
ya, dan peningkatan frekuensi menggunakan kepala seperti itu. Nah, ini adalah merupakan dapat diartikan sebagai cara untuk meyakinkan wawancara. Meyakinkan. Betul. Nah, kemudian ketika kita melakukan verifikasi lagi kepada wajah, seperti tadi saya katakan itu, bahwa otot-otot di wajah itu tidak mencerminkan atau tidak relate dengan yang namanya suatu keikhlasan atau rasa bersalah. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Karena kan Anda ahli gestur juga ya. Ketika dia mengatakan bahwa dirinya itu Tamara dan ibu orang tuanya Tamara, ibu Tamara ya, yang mengetahui tentang dirinya, itu maksudnya dalam kaitan apa itu dia mengucapkan kata-kata itu? Jadi ketika pertanyaan intinya adalah kemudian dialihkan, nah ini salah satu teknik dalam ketika menolak untuk menjawab adalah dengan mengalihkan. Jadi mengalihkan agar pertanyaannya tidak diekspresi. Tidak terlalu mengerti lagi. Dia mencoba untuk mengabulkan dan menjawab begitu. Baik, itu hal pertama. Nanti akan dikembangkan lagi oleh rekan-rekan yang lainnya. Hal yang kedua, apa yang Anda lakukan tentang mengapa akses CCTV kolam renang? Seperti apa yang ahli ini jelaskan? Jadi dalam pemeriksaan barang bukti digital ini mengenai akses CCTV kolam renang. Nah, dalam bagian ini saya menjelaskan bahwa ini justru dari sekian banyak pertanyaan yang disampaikan, justru terlihat sikap yang kurang santai dan nampak menahan beban. Jadi suatu model psikologis dari kejujuran adalah ketika seseorang menyampaikan sesuatu itu tanpa beban dan kemudian juga menyampaikan sesuatu itu secara spontan. Nah, kalau seseorang menyampaikan sesuatu itu dengan beban, ini dalam bahasa kami analis gestur adalah ada sesuatu yang ditahan atau sesuatu yang disembunyikan atau ada sesuatu yang tidak ingin ditampilkan. Dan itulah yang terlihat dari sikap terdakwa ini ketika ini bertanya tentang CCTV ini. Baik. Itu yang kedua ya. Kita saja itu ahli ya. Kemudian dari bukti CCTV terlihat ada 12 kali tersangka Yuda Artamni menenggelamkan korban. Ahli dipertunjukkan, diperlihatkan itu oleh penyidik. Benar ya. Yang mana perbuatan pertama, 2, 3, 4, 5. Walaupun ahli melihat di kesempatan yang berbeda dengan kami, boleh dipastikan kita yang ada di ruangan ini sama-sama sudah melihat. Untuk tujuan apa saudara disuruh ataupun diminta untuk menganalisa CCTV yang 12 kali ini? Di sini bahasanya menenggelamkan korban. Untuk melihat apakah ini ada merupakan suatu kesengajaan atau tidak. Ada kesengajaan. Ya. Dari keahlian saudara sebagai psikolog terapan ya. Betul. Dan berarti yang juga ahli gestur tadi ya. Gestur dan mikroekspresi. Ya, mikroekspresi ya. Apa kesimpulan saudara? Jadi ketika disampaikan hal seperti itu, maka banyak sekali penyangkalan yang mengatakan ini sama sekali, dan kemudian mengatakan sampai 5 kali diulang-ulang, kemudian ada fitnah dan sebagainya. Maka kesimpulan saya adalah pada saat itu yang bersangkutan ini menampilkan suatu keluar dari baseline. Jadi pertanyaan yang saudara ajukan kepada dia bukan gestur ataupun sikap yang ada dalam rekaman. Betul. Bukan ya? Ya. Artinya ahli bertanya kemudian kepada terdakwa ini tentang apa yang terjadi ketika itu. Maka jawabannya seperti ini tadi. Kesimpulannya jadi menjadi seperti apa ya? Kesimpulannya adalah menolak untuk meyakinkan kepada interviewer bahwa ini adalah merupakan, kalau bahasanya biasanya mengatakan nyalon. Nah, kalau ini adalah latihan menarik nafas. Nah, di sini kami lihat ada verbal style yang kemudian berubah, gitu. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah ketika ada 5 kanal, salah satunya adalah verbal style yang berubah, maka kita boleh
Itu yang terjadi, yang saudara lihat terhadap terdakwa ini ketika bertanya soal CCTV yang menenggelamkan 12 kali tadi. Begitu ya. Jadi sebenarnya dia nyaman nggak dengan pertanyaan ini? Pertanyaan ini tidak membuat yang bersangkutan nyaman. Tidak ya. Dan boleh menambahkan ya. Jadi tadi ada perubahan dalam verbal style dan kemudian terlalu banyak bukan cerita mengenai yang disebut yang sebagai memori semantik. Jadi memori semantik itu adalah merupakan suatu deskripsi. Sementara kalau terjadi suatu peristiwa seperti itu, maka yang esensial untuk disampaikan adalah memori episodik. Artinya yang kemudian fokus pada ketika tenggelam. Nah, tetapi banyak bumbu-bumbu malah justru yang diceritakan. Gitu ya. Bukan dia fokus pada inti yang mau ditanya, tapi melarikan pembicaraan ke hal-hal yang berada di sekitar itu, gitu ya. Baik, kita beralih tadi kepada yang keempat ya, Bapak. Saya lanjutkan ke ini. Ketika Anda, apakah setelah melakukan pertanyaan itu, di sini nomor 13, nomor 12 saya lompatin dulu. Jadi mungkin rekan yang akan bertanya. Ada pertanyaan saudara, apakah terdakwa ketika itu menunjukkan rasa penyesalan? Ada tanya ini ya? Jawabannya seperti apa? Jadi izin yang mulia untuk menanyakan rasa penyesalan, maka kita harus merancang suatu pertanyaan yang memancing. Waktu itu pertanyaan saya adalah setelah ini tepat 1 bulan ya, tanggal 27 Februari. Setelah apakah Anda pernah dimimpikan atau memimpikan korban, anak korban? Gitu. Nah, jadi pertanyaan ini merupakan stimulus karena di dalam pendekatan psikologi ini mimpi menjadi suatu subjek atau kajian yang luas gitu. Di antaranya adalah mungkin ada suatu keinginan yang terpendam atau konflik emosional atau pengalaman yang traumatis gitu ya. Dan juga merupakan refleksi dari suatu proses kognisi untuk menghadapi konflik gitu. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa tidak ada, ya, jadi mengatakan ini dengan penuh upaya. Ketika mengatakannya dengan upaya, jadi bukan cuma kata-kata saja, sama sekali diulang selama 4 kali dan kemudian ekspresi wajah dan kemudian ada gelengan yang dengan upaya, ya. Maka ini merupakan point of disadvantage view. Jadi kalau misalnya yang tersangka ini mengatakan bahwa ya saya dimimpikan atau merasa bersalah dan sebagainya, itu justru malah merupakan sesuatu yang advantage bagi tersangka. Ternyata justru tidak. Ternyata tidak ya. Tidak terlihat seperti itu jawab. Tidak terlihat dan juga dikatakan tidak sama sekali. Ketika hal ini diulang-ulang, itu akan menjadi suatu catatan bagi pemeriksa. Iya. Artinya memang pertanyaan itu sengaja ahli susun sedemikian rupa untuk melihat kedalaman yang ada pada dirinya. Tetapi jawaban yang diharapkan memang tidak terlihat ya. Jika dia merasa bersalah ketika itu. Saya sampai di sini dulu ahli ya, dilanjutkan nomor rekan saya. Saya melakukan wawancara selama waktu 3 jam. 3 jam ya. Sore, pagi atau malam? Siang hari. Siang. Dari jam berapa sampai jam berapa? Setelah jam makan siang, sekitar 1:30 sampai dengan 4:30. Waktu saudara melihat, ya, karena ini kan kalau mendengar jawaban saudara, tadi mereka datang ya. Terdakwa datang ke tempat saudara ya? Tidak, saya yang datang ke Polda. Ya. Kesan pertama yang saudara lihat ketika bertatap muka dengan terdakwa ini apa? Bisa nggak? Sebagai ahli, karena kan kita menatap orang itu
punya rasa kasih seperti itu. Ya, jadi ada terlihat artinya tidak ada sesuatu yang against gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari konten verbal yang disampaikan, ini adalah justru malah menyalahkan. Jadi menyalahkan Tamara lebih banyak, tetapi kurang untuk introspeksi bahwa ini adalah kesalahan saya. Jadi masih dalam state yang menyalahkan. Baik. Selama saudara bertanya pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-6 misalnya, apa yang saudara dapati dari jawaban terdakwa ini menurut ahli? Yang mulia, jadi yang kami lakukan adalah melakukan analisa antara verbal dengan bahasa non-verbalnya. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan adalah verbal yang disampaikan itu tidak kongruen dengan non-verbalnya. Gitu ya. Lalu dalam pertanyaan selanjutnya, ya, ke-7 sampai ke 15 misalnya, ya, apa yang bisa ahli simpulkan dengan pertanyaan dan wawancara tersebut? Dalam wawancara tersebut tentunya ahli menatap terdakwa akan dari awal sampai akhir. Nah, menurut penilaian ahli dari jawaban-jawaban yang tidak memberikan ini, bagaimana kesimpulan saudara? Ya, ada 5 hal yang kemudian disimpulkan. Yang pertama adalah ketidakkongruensian ketika tadi mengenai Mona, gitu ya. Nah, ini antara ucapan verbal ikhlas dengan non-verbal ini tidak berkesesuaian. Dan yang kedua adalah mengenai CCTV. Nah, CCTV ini ketika disampaikan ini sangat tegang sekali. Dan kemudian juga ketika dikonfirmasi yang bersangkutan mengatakan tidak melihat CCTV. Bahkan ketika saya sampaikan buktinya, gitu ya, yang bersangkutan mengatakan bahwa yang bersangkutan hanya googling untuk mencari tempat atau lokasi dan kemudian dikirim ke Tamara. Dan kemudian dalam penjelasan berikutnya lagi yang bersangkutan menyatakan iya memang melihat CCTV tapi sehari setelah Dante dikuburkan, gitu, karena informasi yang beredar di media adalah mengenai CCTV tersebut. Selanjutnya dari pertanyaan yang selanjutnya ya sampai terakhir, apa yang bisa saudara simpulkan? Izin saya untuk membaca agar dengan redaksional yang tepat. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan mengenai WhatsApp, mengenai ambil dan kemudian yang kedua adalah mengenai CCTV, ya. Yang ketiga adalah mengenai 12 kali tersangka menenggelamkan korban, ya. Dalam penyampaian ini tidak kredibel karena apa yang diceritakan ini banyak cerita atau memori semantik yang ditimbulkan seperti itu. Dan kemudian ketika tidak terlihat adanya penyesalan karena ekspresi wajah yang tidak menunjukkan ekspresi kesedihan atau penyesalan, tetapi justru malah mikroekspresi fear atau takut yang banyak muncul gitu. Dan kemudian ini adalah merupakan, sebetulnya saya memancing dengan pertanyaan mengenai mimpi, ya. Itu saya memancing dengan point of advantage yang justru malah menjadi disadvantage buat tersangka seperti itu. Jadi yang hasil analisis saya adalah yang bersangkutan, ya, terindikasi untuk tidak sepenuhnya jujur selama proses interogasi gitu. Baik, dari tadi fase pertama yang saya tanya ya, mungkin biasa seseorang kalau ditanya ya seperti anak dengan orang tua, ketika anak itu menyembunyikan sesuatu, biasanya kita orang tua menanya itu dalam tahap-tahap gitu ya. Apakah tahap pertama dari saya sampaikan biasa kan anak ingin menunjukkan kekeh gitu ya. Apakah berbeda dengan tahap selanjutnya? Berbeda juga dengan tahap selanjutnya. Nah, di sini saya ingin melihat bahwa kestabilan
kestabilan stamina terdakwa ini, andai kan tadi hasil saudara mengatakan bahwa kurang menunjukkan penyesalan dan lain sebagainya, apakah dari tahap pertama, kedua, ketiga stabil emosinya dia, maksudnya ini tetap dengan gerakan yang berkali-kali jujur dan lain sebagainya, ataukah di saat-saat terakhir dia mulai melemah, mungkin menyesal atau ada rasa yang beban berat ya dalam pertanyaan yang berulang-ulang itu, atau memang tetap stuck, dia menunjukkan bahwa tidak peduli, tidak ada perubahan, tidak ada penyesalan, merasa dia benar, menyalahkan orang lain, dan tidak merasa bersalah. Jadi dalam proses ini memang saya melakukan engineering dari suatu proses, dengan kalau ada proses itu membuat orang merasa guilty feeling atau membuat seseorang merasa tersudut. Yang saya lakukan adalah berusaha membuat yang bersangkutan guilty feeling. Jadi ketika saya hadir di sana, ini memang hadir sebagai seorang konselor, Jadi memang pendekatannya juga saya paham apa yang Anda rasakan dan sebagainya, sehingga 3 jam itu bisa berlalu dengan semuanya mengalir begitu saja, semua cerita itu keluar, Bahkan yang di luar daripada hal-hal yang akan saya tanyakan, karena disitulah saya ingin mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian dari awal sampai dengan akhir, tetapi kemudian saya juga bertanya kepada tersangka mengenai apa sih hal terburuk yang kira-kira pernah kamu pikirkan sampai dengan kamu berada di kondisi sekarang ini, Nah, tersangka mengatakan bahwa ya saya pasrah aja menerima, walaupun sekarang ini saya mencoba untuk berpikir positif saja dulu. Kita coba buka dulu ya sebelum kita tawarkan ke umum. Dari awal sampai akhir wawancara atau seperti apa, ada pertanyaan khusus tentang ini? Jadi saya merangkai pertanyaan sedemikian rupa sehingga bisa menjawab untuk menjelaskan mengenai gambaran individu yang bersangkutan. Jadi kan di sini saudara katakan Yuda adalah seorang individu penyeimbang, memiliki jiwa sosial yang kuat, senang membantu orang, kenal sebagai individu yang penuh kasih sayang. Terus di bawahnya ada juga Yuda juga sulit dipahami oleh orang lain sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Juga ahli mencatat Yuda cenderung memaksakan kehendaknya ketika tidak mendapatkan respon yang diinginkannya. Ya, bagian dari jawaban ahlinya. Jadi ini kesimpulan ahli ketika mewawancarai yang bersangkutan dari awal sampai akhir. Tadi kan ahli datang dengan pertanyaan dan dengan perilaku sebagai seorang konselor ya. Artinya tidak ada tekanan berarti ya. Makanya bisa mengalir semua. Kan begitu ya? Tidak ada. Kalau penyidik kan bisa menentang. Kesimpulan ini juga berasal dari pembicaraan yang mengalir tadi. Gitu ya. Penuntut umum, lanjutkan pertanyaan tadi. Terima kasih. Tadi Bu Monika ya, dari 5 hal yang tadi saudara sampaikan kepada majelis sudah disampaikan 3 hal. Yang pertama terkait ahli melakukan, 2 saksi CCTV, yang ketiga masalah 12 kali yang terjadi di pelayanan. Yang 2 hal lagi yang saudara tanya terkait apa? Ini terkait dengan mimpi dan terkait dengan survei. Yang kedua survei ya. Jadi mimpi yang keempat, yang kedua masalah survei. Survei itu survei
sesi interview begitu. Tetapi kalau kita melihat tadi ada pemberitaan yang lain, maka kita ada ketidakkongruensian di sini. Tidak kongruens, ya. Nah, kemudian dalam BAP saudara tadi karena berkaitan dengan yang disampaikan oleh saudara Majelis dibacakan bahwa keadilan tertunda menurut saudara adalah yang maksud saya pada ini, tapi di poin 17 saudara yang menjelaskan beberapa hal yang menurut saudara adalah karakter dari Yuda. Ya, bisa saudara jelaskan terkait yang pertanyaan di nomor 17 ini? Ya, jadi mengenai personality seseorang itu tidak ada sesuatu yang dikotomi. Artinya tadi kalau di 16 saya mengatakan pribadi yang seimbang, punya belas asih dan sebagainya. Tetapi juga ada sisi di mana yang bersangkutan ini dijelaskan di poin nomor 17. Kalau boleh disampaikan bahwa di nomor 16 adalah sisi baik, di nomor 17 adalah sisi buruknya. Bukan sisi buruk, maksudnya yang dan tidak baiknya. Bisa saudara jelaskan dari hasil kesimpulan saudara melakukan wawancara ini di poin 17 ini? Baik, saya izin untuk membacakannya. Jadi aspek analisis psikologis atas perilaku ini ada dinamika psikologisnya sebagai berikut. Jadi ada ketidakpastian dan kecemasan. Ya. Jadi tersangka ini menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian dan kecemasan selama proses interogasi. Gestur fisik seperti mengangkat bahu ini gestur-gestur yang mikro, tetapi gestur tubuh defensif itu juga terlihat. Jadi kalau saya mengatakan gestur tubuh ini adalah yang terlihat oleh mata awam, ini adalah merupakan makro gestur, gitu ya. Dan ini memang nampak sekali ada ketidaknyamanan dalam arti kata ketika ketidaknyamanan verbal, bukan karena ketidaknyamanan tekanan seperti itu. Karena saya hadir di sana sebagai teman, gitu ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa dia merasa terancam dan tidak nyaman dengan situasi yang dihadapinya, gitu. Kemudian defensif dan pengalihan. Jadi tersangka cenderung untuk defensif dan berusaha mengalihkan perhatian dari pertanyaan-pertanyaan yang menekan atau membuatnya tidak nyaman. Misalnya ketika ditanya tentang pesan WhatsApp, dia cenderung mengalihkan perhatian dengan tidak langsung menjawab pertanyaan secara langsung dan bercerita tentang hubungannya dengan orang terdekatnya. Dalam hal ini adalah ibu dari Tamara, gitu. Terus kemudian kesulitan untuk mengungkapkan diri. Jadi tersangka terkadang mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri dengan lancar, ya, secara verbal, gitu. Jadi banyak sekali ada stuttering words dan juga repetisi dalam ucapan-ucapannya serta gerakan tubuh yang cenderung terputus-putus. Nah, ini bisa mencerminkan kebingungan atau ketidakmampuan untuk mengungkapkan diri dengan baik. Hal ini juga bisa mencerminkan ketidakpastian dan kecemasan yang dia rasakan. Kemudian ada potensi ketidakjujuran. Nah, beberapa gestur tentang yang berbeda soal kata-kata ataupun gerakan tubuh yang cenderung terputus-putus bisa mencerminkan rasa kebingungan atau ketidakmampuan untuk mengungkapkan diri dengan baik. Hal itu juga bisa mencerminkan ketidakpastian dan kecemasan yang dia rasakan. ya. Maksud saya, rasa ketidakpastian dan kecemasan tadi ini, jika ahli lihat, apakah bentuk dari menutupi suatu kesalahan atau mencoba lari dari kenyataan atau bagaimana nih? Maka dia ada ketidakmampuan dan ada kecemasan yang dia rasakan sehingga dia tidak bisa berbahasa dengan baik dan tidak bisa menunjukkan gestur yang dianggap jujur. Ya, dalam proses interview ini memang tersangka sudah tahu karena sebagai lulusan dari Fakultas Hukum juga bahwa apa kira-kira dampak yang akan diterimanya, begitu ya. Jadi kecemasan ini muncul, gitu. Karena juga tahu bahwa ini apakah 340 atau 38, gitu. Yang ini, ya ini memang karena memang beliau sarjana hukum juga. Betul. Itu yang dia jawab sudah ada. Ya. Sudah mengerti ini mengenai pembunuhan. Sudah. Begitu ya. Ya. Jadi ketidakjujuran maupun ini mungkin hal-hal yang dia cemaskan dalam kaitan tentang pasal nanti yang mungkin akan terbukti dia lakukan. Ya. Seperti itu kan? Betul. Ada statement secara verbal yang mengatakan mengenai pasal. Coba diulang. Ya. Seperti apa ya? Oke.
dari sini saya izin untuk Tersangka Yuda Afandi menjelaskan hanya dihantui rasa bersalah kenapa dia melakukan hal yang berlebihan, padahal niatnya hanya untuk bermain, untuk tahan napas saja tanpa berpikir yang mengarah ke 340 atau 338. Nah, ini secara verbal saya coba untuk memverbalikannya. Nah, di sini ketika istilah mengenai nyelam-nyelaman itu di BAP nyelam-nyelaman, tetapi ketika dikonfirmasi lagi ada bahasa yang dibuat lebih permisif dengan tahan nafas, latihan tahan nafas, dan kemudian juga kenapa melakukan hal yang berlebihan. Nah, ini juga ada kata-kata yang lebih diperhalus lagi gitu ya. Kenapa biasanya kenapa saya tega banget, keras banget gitu. Nah, ini tidak nampak, tetapi ada bahasa yang kemudian diperhalus. Nah, ketika menggunakan bahasa yang diperhalus ini kita perlu gali lagi yang mulia. Kata 340, 338 itu berasal dari dia. Benar. Dilanjutkan. Tadi saudara menjelaskan yang terakhir adalah masalah potensi kejujuran tadi, potensi kejujuran ya tadi. Potensi ketidakjujuran kan sorry. Tadi saudara sempat menjelaskan bahwa ada dalam diri terdapat potensi ketidakjujuran, jadi nomor 17 BAP 17.4 ya, izin potensi ketidakjujuran beberapa gestur dan tindakan Yuda seperti menyentuh pergelangan tangan. Jadi kami memperhatikan ini ada gerakan-gerakan yang merupakan pattern ketika tidak nyaman, ketika hal yang ditanyakan ini mengusik kenyamanannya, kemudian menghindari kontak mata dan gestur menggigit bibir seperti itu banyak sekali terlihat. Nah, ini dapat digunakan sebagai informasi pendamping atas ketidakjujuran dari pernyataan yang dikatakan, terutama ketika dia menolak bukti CCTV dengan tegas dan berulang kali menyatakan fitnah. Ya. Gestur-gestur tersebut menunjukkan bahwa dia mungkin mencoba untuk menyembunyikan kebenaran atau merasa tertekan untuk mengakui. Selanjutnya, kurangnya empati. Yuda tidak menunjukkan ekspresi empati atau kesedihan terhadap kematian Dante. Ekspresi wajahnya lebih cenderung menunjukkan pemikiran keras daripada perasaan empati. Jadi lebih banyak cognitive loading, saya mengatakan seperti itu. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesediaannya untuk mengakui atau menerima tanggung jawab atas perbuatan yang diduga dilakukannya. Sebentar, kalau masalah saudara menanyakan masalah menunjukkan pemikiran keras yang saudara sampaikan tadi, apakah ini bagian dari bahwa dia ingin membela diri atas dirinya, menyatakan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang salah? Ya, berpikir keras itu terlihat di ekspresi wajah, dan artinya sedang berpikir keras untuk apa yang patut untuk direspon. Ketika berpikir keras, maka artinya kehilangan spontanitasnya untuk menjawab. Seperti berusaha menjawab, cari jawaban yang kira-kira menyelamatkan dia, seperti itu. Selanjutnya nomor 6, manipulatif dan konstruktif. Beberapa tindakan Yuda manipulatif supaya kita lihat manipulatif apa dan konstruktif apa, supaya kita bisa memahami dengan bahasa yang baik. Manipulatif itu seseorang yang seperti apa, konstruktif itu orang seperti apa. Ya. Kasus yang saya sampaikan di sini adalah mengenai gestur dan ekspresi, artinya ada bahasa tubuh manipulatif, gitu ya. Jadi ketika misalnya ketika hal tertentu yang ditanyakan, ini maka akan banyak untuk kemudian ini borbornya kemudian naik seperti ini, dan kita bisa mendapati pola-polanya, begitu.
lain yang mengatakan mungkin yang bersangkutan itu memasukkan air gitu ya. Tetapi kalau kita dalami lagi gitu, ini adalah merupakan seperti melihat ke arah di mana apa yang terjadi di sekitar gitu. Melihat situasi tepatnya. Sekitar di sini ya. Sebentar. Ini penuntut umum menanya gesturnya Ida Armanda ketika di kolam renang. Iya, karena dia sempat ditunjukkan CCTV, makanya apakah dia bisa menganalisa dengan tindakan seperti itu apakah? Sebentar. Dari CCTV yang saudara ahli lihat, memang bisa disimpulkan tentang gestur dia perihal melihat ke kiri dan ke kanan tadi itu bisa dilihat. Jadi kalau kita lihat memang